Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Jamaah Masjid Subulus Salam, para pecinta Al-Quran yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berada di majlis yang istimewa, majlis yang mudah-mudahan diberkahi Allah dan juga dihadiri oleh para malaikat yang membersamai kita untuk nemenin kita dari awal kita berada di masjid sampai nanti kita pulang ke rumah. Kita meyakini haffathumul malaikah, malaikat ikut hadir mendoakan kita. Kita akan mengkaji tentang ciri khas bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan beberapa sumber, diantaranya kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kitab terkait dengan ciri-ciri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di kitab itu disebutin tuh ciri khas dari mulai fisiknya Nabi, wajahnya, rambutnya, sampai suaranya. Nah, kita akan bahas terkait dengan ciri khas suara Nabi saat ngaji, agar kita termotivasi gitu untuk bisa meniru bacaan Qur'annya Rasulullah yang bikin orang kalau dengar kelepek-kelepek, langsung terhipnotis, tanda kutip, betah mendengarkan bacaan Nabi. Saking apa? Saking indah. Bahkan kita kalau baca surat Al-Mudaththir itu diabadikan tentang sosok Sultan Arab namanya Walid Al-Mughirah. Dia di Arab itu, di Jazirah Arab, di bangsa Quraisy sangat dihormati, orang respect sama dia. Paling kaya, paling terkenal, paling pinter untuk urusan masalah syair. Dia nguasain semua syair. Paling banyak menghafal syair-syair kuno, ya, yang populer ataupun yang nggak populer dia hafal semua. Dan saat itu dia diberikan kesempatan untuk dengerin bacaan Quran Nabi. Walid Al-Mughirah komentarnya satu, Quran itu sangat indah, ya'lu wa la yu'la alaih. Kalimat demi kalimatnya itu sangat tinggi, tesnya itu tinggi banget. Syair yang selama ini dia pernah dengar, syair yang selama ini pernah dia nikmati, itu nggak ada apa-apanya. Ketinggian Quran tidak ada yang mampu melampauinya. Sampai-sampai gestur wajahnya itu berubah. Yang tadinya dari awal udah suujon aja sama Nabi, dari awal itu udah ancang-ancang ini pasti akan ngedengerin sesuatu yang bikin dia murka. Ternyata sebaliknya, dia menikmati bacaan Quran yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan bacaan yang sangat indah. Namun sayangnya Walid bin Al-Mughirah ini ketika ditanya sama anak buahnya, sama circle-nya, sama pengikut-pengikutnya di Bani Makhzum, itu salah satu bani saingannya Bani Hashim, salah satu ya suku kecil di Bani Quraisy, di suku Quraisy. Bagaimana pendapatmu tentang bacaan yang disampaikan orang itu?
Abu Jahal nanya, Abu Sofyan nanya, dan Walid al-Mughirah berkomentarnya positif, sehingga membuat mereka khawatir, wah ini jangan-jangan masuk Islam nih Walid nih. Akhirnya diprovokasi sama siapa? Tukang kompor namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu terkenal dengan tukang kompor, ya. Provokator dia. Gara-gara dia Walid al-Mughirah tadi akhirnya menolak Islam, menolak hidayah. Padahal udah tinggal selangkah lagi dia bersyahadat sebenarnya, udah nikmatin Quran. Tapi Abu Jahal memprovokasi, gimana nanti kalau ente masuk Islam, kita bakal kalah saing dengan Bani Hashim. Padahal seumur-umur kita nggak pernah kalah saing dengan Bani Hashim. Kalau sampai ente ngakuin dia sebagai nabi, kita Bani Makhzum bakal ketinggalan. Kita bakal bagaimana kata orang-orang nanti. Akhirnya dimunculkan sentimen sukunya, membuat Walid al-Mughirah pun mikir, diabadikan dalam surah Al-Mudaththir. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Mikir kalimat apa yang pantas ya. Kalau ini dibilang kalimat yang keluar dari orang gila, orang-orang pada tahu ini orang bukan orang gila. Yang diomongin sama kalian paham, ini nggak ada track record ciri-ciri orang gila. Kalau dibilang ini adalah syair, ente semua tahu, ane paling ahli syair. Jadi kalau ini dibilang syair, nggak mungkin. Ane paling nguasain. Ente ngomong coba, sebutin syair-syair yang ada. Ane apal, ane tahu itu dari mana, yang ngarang siapa. Nah, ini bukan syair, ini nggak mungkin dibilang syair. Terus kalau dibilang sihir, ente juga paling paham, ane nguasain sihir juga. Kalau ada tentang bacaan-bacaan jampi-jampi sihir, aneh paham itu sihir apa bukan. Jadi kalau dibilang sihir nggak masuk, dibilang syair kagak masuk, dibilang ini perkataan orang gila juga kagak nyambung. Akhirnya mikir, bingung. Innahu fakkara wa qaddar. Pikirannya itu benar-benar rumit bener, gara-gara tadi provokasinya Abu Jahal. Akhirnya dia ketemu idenya, oh Quran ini cocoknya dibilang apa? In hadza illa sihru yu'sar. Ini sihir, tapi sihirnya sihir yang spesial. Sihir yang yu'sar. Peninggalan umat terdahulu yang kita belum pernah dengar. Saya pun belum pernah dengar. Nah, ini sihir cocoknya kayaknya. Akhirnya ketemu di hadapan Bani Makhzum, dia mengatakan Quran adalah sihir. Padahal awalnya dia nikmatin Quran. Sampai-sampai Abu Jahal, Abu Sofyan, Akhnas itu penasaran, kok sampai sebegitunya si Walid. Akhirnya ketiganya tanpa janjian itu sembunyi-sembunyi ngumpet untuk mendekati rumah Rasul. Untuk apa? Nguping itu yang dibaca sama orang itu apaan sih. Ternyata tanpa sadar Abu Jahal dari ba'dal isya sampai menjelang subuh itu menikmati bacaan Quran Nabi. Selesai hari semakin mau terang jamaah sekalian, mereka akhirnya takut dong ketahuan. Nanti kalau misalkan mereka dipergoki sama orang-orang, oh dia mendengarkan Al-Quran dari rumah Rasulullah, bakal ada isu yang beredar, rumor yang beredar. Akhirnya mereka menyelesaikan ngupingnya itu karena udah mau siang. Pas mereka pergi, lah ketemu si Abu Jahal ketemu Abu Sofyan saling menunjuk. Lah ente ngapain di sini? Lah ente ngapain di sini? Udah, jangan bilang. Udah, mulai sekarang kita janjian kagak bakal lagi ke sini. Ini bahaya nih. Besok malamnya lagi jamaah mendengarkan bacaan Quran Nabi. Bahkan mungkin seumur-umur kita belum pernah kayak Abu Jahal jamaah. Dengerin Quran dari habis Isya sampai menjelang subuh, ada nggak jamaah yang nonstop baca Quran atau dengerin Quran nggak berhenti dari habis Isya sampai menjelang subuh? Saya pengen survei, ada jamaah? Abu Jahal jamaah, Abu Sofyan, Akhnas itu dedengkotnya Quraisy dengerin Quran saking nikmatnya karena bacaan Quran Nabi itu khas banget. Khas. Nah, dalam kitab yang tadi saya sampaikan dan juga kemarin ada video viral
Disampaikan seorang ulama bernama Syekh Nasir Al-Qatami. Beliau itu dalam video pendek yang disebarluaskan di sosial media menyampaikan tentang ciri khas bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita bahas nih ciri khas bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari riwayat yang disampaikan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari suaranya Nabi itu memiliki ciri suara sohal. Ada yang mengartikan suara itu lembut, ada yang mengartikan suaranya itu punya ciri agak serak-serak ringan. Kalau bahasa kitanya serak-serak basah, jemaah. Kalau orang bersenandung, bernasyid, seorang munsyid bersenandung, dia ketika bersenandung itu ada sedikit tes suara serak ringannya. Itu ada apa ya? Ada ciri khas yang kagak dipunyai oleh orang lain. Suara itu bakal mampu menghipnotis yang mendengar, saking tadi suaranya unik, suaranya indah, merdu, jemaah. Begitu yang digambarkan tadi, makanya sampai seorang Walid Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas menikmati bacaan Qur'annya Nabi. Walaupun pada akhirnya mereka menolak Islam, menolak hidayah, menolak Al-Quran, namun karena tadi terpesona dengan keindahan suara Rasulullah, ya, dan ada serak-serak serak-serak ringannya, sehingga membuat bacaannya Nabi itu ya dipenuhi dengan keindahan. Dari lantunannya aja, dari irama, nadanya, intonasinya, bikin orang terhanyut. Betah dia pokoknya kalau dengerin bacaan Qur'annya Nabi. Betah, jemaah. Ya. Makanya jemaah, ini bagian dari apa ya? Keindahan, kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sisi yang ini mungkin kita nggak bisa pelajarin karena namanya suara, ya. Suara itu kan karunia, ya. Ada orang yang diberikan suaranya serak-serak sember, kayak saya kan serak-serak sember, jemaah. Ya kagak enak begitu kan. Ya, ada suaranya yang merdu, ada yang suaranya tinggi gitu, kayak Syekh Al-Ghamidi tinggi banget itu. Ya, ada suara kalau kita nggak ngelihat wajahnya, videonya, ini kayak suara perempuan. Ustadz namanya dari Bandung, ada Ustadz Hanan Ataki, jamaah, ya. Itu suaranya bagus banget, ya. Suaranya melengking tinggi, kalau lagi baca Quran tuh ada serak-seraknya juga, ya. Tinggi, ciri khasnya bikin orang juga pada saat mendengar tuh terpesona gitu, ya. Menikmati bacaan demi bacaan. Itu suara orang biasa, apalagi suara bacaan Qurannya Rasulullah SAW. Makanya untuk sisi ini kita nggak bisa pelajarin, namanya suara beda-beda. Udah nikmatin aja, jangan terlalu dipusingin, jangan juga terlalu kita maksain gitu ya. Mentang-mentang tahu ada riwayat ya yang menyebutkan bahwa Nabi suaranya serak-serak ringan, kita saat baca Quran dibikin serak-serak. Bismillah, jangan juga jemaah. Jadi ngaco nanti, jadi kayak lebay gitu. Kalau bahasa anak mudanya, berlebihan nggak boleh. Ya. Yang poin ini kita nggak bisa pelajarin, tapi 4 poin yang lain masih kita bisa pelajari, masih bisa kita tiru. Apa itu? Nah, yang kedua, bacaan Quran Nabi itu mufassar. Apa mufassar? Detail, huruf demi hurufnya, qira'atan mufassarah, harfan harfan. Bacaan demi bacaannya itu, kalau bahasa Betawinya, dantak tiap hurufnya. Makanya jarang dalam riwayat Nabi membaca Quran dengan sistem hadar, walaupun dari sisi ilmu tajwid hadar itu diperbolehkan. Hadar itu bacaan Quran cepat, gitu jemaah ya. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Itu hadar jemaah. Dari sisi ilmu tajwid sah, boleh, ada kaidahnya, ada gitu. Tapi kalau dari sisi riwayat
Bacaan Quran Nabi itu mufassar, nggak kayak tadi. Huruf demi hurufnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Jadi dari mulai huruf hamzahnya, ya-nya, sinnya, ayahsabu an lan yaqdir. Mufassar, rinci. Yuk coba kita tes surat Al-Fatihah yang gampang ya aja. Dari ta'awud kita baca dengan model yang mufassar, harfan harfan. Detail dari huruf demi hurufnya, makhraj sama sifatnya berasa banget bedanya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi enggak begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La. Bacaan Nabi detail huruf demi huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mufassar, rinci, detail, harfan harfa, huruf ke huruf, perpindahan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, wadih, jelas, detail. Wa-nya jelas, la-nya jelas, dot-nya jelas, lam-nya jelas. Itulah bacaan ciri khasnya Rasulullah yang pertama tadi dari sisi qiraat. Kalau tadi dari sisi sautnya, suaranya. Kalau suara kita nggak bisa pelajarin, itu masing-masing punya ciri khas yang berbeda-beda. Kalau yang ini bisa kita pelajarin dengan belajar tajwid. Yang kedua, nah ini nih jemaah. Bacaan Quran Nabi ya disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bacaan Qur'annya itu dipanjangkan, yamudduhu maddan, dipanjangkan akhir bacaannya. Kalau ada mad, makanya jamaah saat Nabi baca Quran dengan apa namanya, dengan bukan baca Quran, kan Quran bahasa Arab, sehari-hari Nabi juga bahasa Arab. Orang bisa tahu Nabi lagi tilawah atau bukan tilawah dari sisi ini, maddan, madnya.
Ketika Nabi membaca Quran, beliau memanjangkan huruf demi hurufnya sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kalimatnya. Kalau kalimatnya panjang, dipanjangin, gitu. Jadi nggak ada bacaan Quran Nabi begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari sisi hukum, tajwid, kaidah, ini mad arid li sukun yang model kayak gini boleh sebenarnya, sah-sah aja, nggak salah. Kalau dari sisi kaidahnya, ya emang ada ilmunya itu, ada riwayatnya juga. Tapi dari sisi keutamaannya, lebih utama diapain jamaah? Dipanjangin. Karena Nabi nyontohinnya begitu. Makanya kita kan kalau dengerin imam-imam, ya, kalau lagi ngimamin, pada saat baca Al-Fatihah, mad arid li sukunnya dipanjangin. Apa tujuannya? Ketika Nabi Muhammad SAW memanjangkan bacaan Qur'annya, bertujuan untuk apa? Untuk sejenak nanti pada saat di ujung kalimat itu ada kesempatan untuk tadabbur, menghayati. Kalau terlalu pendek kayak tadi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Untuk menghayati penghayatannya nggak dapet, rasanya kurang asik jamaah kalau dibaca dengan pendek. Sedangkan Nabi terbiasa baca Quran di mad arid li sukunnya di ujungnya selalu dipanjangkan. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Nah, gitu. Saat mad arid disukun, dipanjang. Ya. Tapi khusus untuk yang tadi bacaannya emang bisa dipanjangin kayak gitu. Kalau yang nggak panjang ya jangan dipanjangin. Wal 'adiyati dhabha. Kebablasan ini, ya. Jangan gara-gara pengen kayak gini semuanya dibikin panjang, kepanjangan. Jangan. Yang 2 harokat tetap 2 harokat. Itu yang kedua, jamaah. Tadi yang pertama apa, jamaah? Apa? Mufassarah, apa? Terperinci, detail, harfan harfa. Yang kedua, mad, dipanjangin ujung ayatnya. Yang ketiga, nah ini dia. Nabi saat tilawah jarang mewasolkan bacaan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, ya. Yaqta'u qira'atah yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yaqifu. Thumma yaqul ar-rahmanir rahim. Thumma yaqifu. Bahwasanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang tilawah Al-Qur'an, khususnya salat, beliau membaca Al-Fatihah, di setiap ujung ayatnya berhenti. Sekali lagi, tujuannya untuk apa? Untuk ada jeda mentadabburi ayat demi ayat, untuk tafakkur, tadabbur makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi berhentinya ya ada jedanya jamaah, jangan lama-lama juga, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kelamaan, ya? Jangan kelamaan juga, ada metronomnya, tetap metronom, apa tetukan, gitu ya jamaah ya. Itu fungsinya begitu. Sekali lagi, bukan berarti wasol itu nggak boleh ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh nggak jamaah begitu? Sisi tajwidnya boleh, tapi kalau antum mau nyari keutamaan bacaan ciri khasnya Rasulullah SAW, ya tadi diwakafin. Gitu. Jadi ada kesempatan untuk jeda mentadabburi makna demi makna. Gitu ya. Nah, yang berikutnya bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada seorang sahabat Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana bacaannya Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusirru bil qira'ah am yajhar. Kadang-kadang beliau kalau ngaji suaranya sir. Mirip jamaah Masjid Subul Salam. Kalau lagi nunggu sholat nih, suaranya pada sir semua. Kenapa? Untuk menghargai orang yang lagi sholat, biar nggak terganggu. Yang bacanya pelan-pelan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Gitu jamaah. Lirik suaranya. Kenapa? Untuk ya situasinya nggak kondusif, kalau kencang-kencang nggak enak gitu. Ya. Ada yang kayak gitu jamaah. Tapi terkadang apa? Beliau bacaan Qurannya jahar, lantang, kenceng suaranya. Jadi nggak selamanya dikencengin, nggak selamanya dipelanin. Lihat sikon. Ya, miriplah dengan jamaah Subul Salam gitu ya. Nah, kalau kita pengen nih, kalau pengen suasananya memang di masjid-masjid tertentu, suasananya pengen tenang, itu silent. Makanya yang tilawah itu lah. Ada kalau di masjid tertentu, saya waktu sholat di Al-Hikmah itu di masjid daerah Bangka, Mampang, salah satu masjid jadi inisiator sholat taraweh hatam Quran yang semalam 3 juz sampai 4 juz Quran. Itu biasanya kalau kita masuk ke dalamnya, tilawah jamaah lagi nungguin sholat, waktu saat intidharu sholat ba'da sholat gitu ya, mereka sambil nunggu iqamah tilawah, suaranya seperti sarang lebah. Wah, saut-sautan gitu. Untuk memang dari syekhnya itu memberikan anjuran biar apa? Biar membangun atmosfer Qur'annya, biar berasa di masjid itu. Jadi ya beda-beda inian, beda-beda warna gitu jamaah. Ya kadang-kadang ada yang kenceng bacaan Qur'annya, kadang-kadang sir. Lihat situasinya aja. Itu jamaah. Dan suara bacaan Qur'annya Rasulullah ahsana sautan, semerdu tadi. Sudah diungkapin di awal nih, ada ciri khas suara dan tes suaranya Nabi yang nggak bisa ditiru sama siapapun, nggak bisa dipelajari juga, karena ini adalah karunia. Sebagaimana karunia kenabian nggak bisa kita pelajari kan? Kita nggak bisa belajar untuk bisa jadi nabi, nggak bisa gitu. Sama seperti kita nggak bisa belajar niru suaranya Nabi. Tapi kalau niru bacaannya Nabi yang mufassarah terperinci, mad dan tadi baca dipanjangin, itu jamaah bisa. Dan yang terakhir, bacaannya Nabi itu terkenal dengan bacaan dengan irama yang at-tahzin. Apa itu? Sedih. Jadi ketika orang mendengar itu ada suasana sedih. Makanya wajar orang terhipnotis. Nadanya itu melankolis jemaah. Ya. Iramanya itu menyayat hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Nada-nada Nahawan, Hijaz, gitu jemaah. Itu genre suara irama yang tahzin tadi, memunculkan suasana melankolis, sedih. Kalau dari susunan, kalau tangga nada itu minor nadanya. Dan begitulah cara Nabi membaca Quran. Jadi baik yang membaca untuk dirinya, itu bisa menikmati. Yang dengar juga sama menikmati bacaan Quran.
Itu at-tahzin, ya. Bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jemaah poin-poin, ya, ciri khas bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di poin berikutnya, nah kita sekarang praktek bedah surat-surat pilihan, menyambung dari pertemuan sebelumnya. Saya lihat file pertemuan yang waktu lalu jamaah tentang muskilah ayat-ayat yang banyak salah di dalam membaca Al-Quran. Kita waktu itu membedah surat Al-Baqarah. Nah sekarang kita membedah surat selanjutnya, surat Al-Imran, dengan mempraktekkan apa yang tadi disampaikan di awal, mufassarahnya, madnya, kemudian apa, at-tahzinnya. Kita coba berusaha pakai alunan irama yang agak tadi nahawan gitu ya, agak melankolik gitu ya, menimbulkan suasana aura sedih gitu jamaah. Kemudian kalau untuk suara nggak bisa jamaah ya, antum pakai suara masing-masing aja. Kita jangan niru-niru suara orang lah ya. Kita syukuri suara sendiri aja gitu jamaah. Yang penting kita niru sisi tajwidnya aja. Oke, kita akan mulai surat Ali Imran. Ada beberapa poin yang nanti kita akan bahas. Poin-poin yang nanti akan kita bedah. Apa sih nih kesalahan-kesalahan yang sering kejadian? Yang pertama, surat Ali Imran, ya, di ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini ada beberapa varian bacaan yang bisa kita praktekkan dari sisi kaidah ilmu tajwid. Kalau dari sisi tadi yang ciri khasnya bacaan Rasulullah SAW, beliau kan wakaf di setiap ayat. Tapi ada disclaimernya nih jamaah. Catatan, diwasolkan juga boleh, tidak melanggar ya bacaan Al-Quran, tidak melanggar tajwid. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif hati-hati ya, itu wajibul gunnah, wajib didengungkan. Ada durasinya, dipanjangin dikit, 3 tuh. Alif lam dilamain ya. Mim 6. Coba 1, 2, 3 silakan. Alif lam sahih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Variasi yang pertama. Yang kedua, Alif Lam Mim Allah. 1, 2, 3. Alif Lam Mim Allah. Mim Allah. Ulangi. Alif Lam Mim Allah. 1, 2, 3 ya. Alif Lam Mim Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Varian yang ketiga. Alif lam mim Allahu la ilaha illa hu. Alif lam mim Allahu la ilaha illa hu. Dua harokat ya, karena huwa ada wawu yang diwakafkan jadi sukun. Oke, coba diulangi. Alif 1 2 3, silakan. Alif lam mim Allahu la ilaha illa hu. Khair. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Yakfi, cukup dulu. Berikutnya, ayat 5 antum perhatikan jemaah. Ini ada 2 poin. Contohnya ada 2 kebetulan. Di sini ada as-sama fis sama'i yasha'u. Biasakan saat kalau ada waqaf ujungnya hamzah, ada mat ujungnya hamzah, kita baca dengan dikasih sentuhan, istilah tajwidnya disebutnya nabr. Apa jemaah? Nabr. Nabr ini kalau kita buka sedikit, pernah mungkin dibahas ya jemaah. Itu meninggikan intonasi suara, intonasi huruf. Ya. Ini hasil penelitian dari Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaib, pakar qiraah internasional yang saat ini dirujukan di zaman kontemporer sekarang nih jemaah. Ya. Untuk ngebedain nih native speaker penutur asli bahasa Arab untuk saat membacakan Al-Quran, mereka sangat menjaga poin-poin kayak gini. Nah, berarti termasuk ciri khas yang ngebedain ini Arab asli atau Arab KW, Arab maklum jemaah gitu jemaah. Kalau Arab yang asli, yang native, yang penutur aslinya, ya sangat menjaga poin-poin nabar nih, gitu. Nabar, apa nabar tadi? Intonasi suaranya juga itu jadi poin untuk menjaga keaslian suara, ciri khas orang-orang Quraisy saat membaca Al-Quran. Apa nabar-nabar itu ada di mana aja poinnya? Salah satunya ada di poin keempat. Saat waqaf di kalimat yang ada hamzah. Nih, mad atau lin, kita ketemu waqaf ada hamzah di belakangnya jemaah. Nah, ini nabar. Diapain? Dinaikin suara. Coba ya. As-sama. 1 2 3. Kalau nggak nabar cuman begini doang. As-sama. Tuh nggak nabar. Kalau nabar as-sama ma gitu. Naik ya gitu. Itu nabar namanya. As-sama. 1 2 3. Si su syai Nah, kita balik ke tadi Ali Imran. Ada kalimat yang ujungnya ada hamzah. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Nah, gitu. Sama. 1 2 3 ya. Inna Allah
Iya, beda-beda berarti ya. Ma, gitu aja, Ma. Nggak sama aja. Apa-apa cuma. Oke, biar sama berarti kita lihat temponya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tuh, dua, tiga. Masya Allah. Keren ya dia. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, ulang. Huwallazi, satu dua tiga, ya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Masya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya jemaah, ini dia. Ini doa populer, kita sering baca. Tapi banyak orang yang keliru di sini. Rabbana la tuzigh qulubana, diidghamin. Ghair masuk ke qaf. Coba kita baca ya. La tuzigh qulubana. Contoh yang salah dulu. 1, 2, 3. Dari la tuzigh. La tuzigh qulubana. Nah, itu yang salahnya. Yang benernya ghainnya dijelasin, ya. Sifat dan makhrajnya dikeluarin dulu. La tuzigh qulubana. Coba. Ya, kita bedain. Yang salah dulu. 1, 2, 3. Yang benar 1, 2, 3. Yang salah. Yang benar. Rasa tuh. Kadang-kadang banyak tuh ya orang yang dibablasin ke qaf. Ghain dengan qaf berdampingan, agak hati-hati tuh, agak rawan memang. Seringkali masuk ke qaf karena ada kemiripan dari sisi suaranya dia. Apalagi Al-Fatihah juga sering tuh. Ghairil maghdubi. Ada maghdubi, ghain. La tuzigh. Hati-hati. Ya, sempurnakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. 1, 2, 3. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Nah, poin yang tadi tentang mufassarah, rinci harfan sudah dapat jemaah. Huruf H-nya kedengaran jelas, ya kan? Kemudian huruf Qaf-nya la tuzigh qulubana, itu harfa rinci, ya, detail. Oke, berikutnya ini ada cara mewakafkan. Coba saya mau jemaah di sini, fokus di sini aja. Kita baca
wal an'ami wal harthi. Saya baca belum diwakofin. Jamaah coba wakofin gimana caranya? Wal an'ami wal harthi. Jadi wal an'ami wal harthi. Coba diwakofin. 1 2 3. Gimana wakofin? Wal harf wal harf wal harf harf. Kalau pakai s harus tuh pakai s, ini pakai ta. Wal harf. Ujung lidahnya dikit ujung lidah ya. Wal an'ami wal harf. 1 2 3 ya. Lagi 1 2 3. Khair. Contoh yang lain. Nah, ini yang populer juga ayatnya. Ini ngomong-ngomong udah syuruk belum, Mbak? Udah lewat ya? Udah lewat syuruknya jam 5.57. Dikit lagi ya, apa ya, jamaah? Boleh, mau izin enggak apa-apa? Oh, lanjut dulu ya. Iya, parkir terus nabrak nanti kalau terus. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. 1 2 3 ya. Syahidallahu annahu la ya, panjang ya. Gitu 2 rakaat. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Aslinya kan begitu dihidupin. Nah, ini wakaf nih saya nih ceritanya nih. Bil qisti, wakafnya bagaimana coba ya? Nah, jamaah tugasnya mewakafkan. Kita baca dari wal mala ya. 1 2 3 silakan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Oh iya. Ya. Jangan dibaca bil qist, bukan bil qist. Ya, ada soalnya yang baca bil qist. Pada saat setoran, ente bil qist dari mana ya? Enggak ada. Jangan bil qist ya. Yang mana? Bil qist. Nah, gitu. Bil qist. Tuh, 2 3 coba bil. Bil qist. Cakep. Qa'iman bil qist. Wal mala, 1 2 3 silakan. Wal mala la ilaha illa huwal azizul hakim. Berikutnya, nah tadi ada naber yang contoh selain yang ujungnya hamzah, ini naber yang ini. Ada naber yang ini nih, jemaah. Poin kedua, ketika waw bertasydid dan ya bertasydid, ya itu dinaberin. Al-quwwah, qawwah, sayya, syarqiyya, sabiyya, iyyaka, minal hayy, al-hayy, wa bath, mustaqir, mustamir, wamilun fadal, minal mas. Itu namanya apa? Intonasinya dinaikin sedikit. Nah, di sini ada kalimatnya. Ya, di bacaan maksurat biasanya kita suka baca pagi dan petang di sini. Ya, di surah Al-Imran kalimat apa? Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Jangan cuma datar.
minal hayy, minal hayy. La. Minal hayy, hayy. Seperti hayy, hayy gitu ya. Tapi nggak gitu amat, jemaah. Ini cuma sampel aja untuk ngebedain, ya. Coba. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tuh, 2, 3. Coba tanpa nabar. Tanpa nabar, contoh kayak gini. Minal hayy. Pakai nabar. 1, 2. Tanpa. Yang benar? Gitu. Untuk nunjukin kalau dia bertasydid. Kadang-kadang orang baca cuman ya disukunin, beda. Ya sukun dengan ya tasydid, beda jadinya. Minal hayy itu ya sukun. Ini harusnya pakai apa? Ya tasydid. Minal hayy. Coba. Minal hayy. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tuh, 2, 3. وترزق من تشاء بغير حساب. Terakhir sini dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Tuh, 2, 3. Nah, di situ ada dhad. Ada sifat istiqalah huruf dhad, memanjang bunyinya, ya. Kemudian mengalir bunyi min ba'd, ba'd. Coba min 1, 2 mim. Ba'd. Cakep begitu ya. Dzurriyyatan. Coba 1, 2, 3 ya. Ya. Beda dengan dal. Kalau dal silakan min ba'di, min ba'd. Kalau dal gitu. Kalau dal beda. Min ba'd. Tuh, 2, 3 coba. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Baik jemaah, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan semua jemaah ya diberikan pahala di setiap huruf yang kita baca, kita pelajari. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan jemaah, untuk timbangan kebaikan kita di akhirat nanti jemaah sekalian. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Karena sudah waktu syuruk ya jemaah, mari kita cukupkan, kita akhiri, nanti kita sholat syuruk untuk menyempurnakan ibadah kita di pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Aman semuanya? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Awan. Masya Allah. Salah.